Perkenalkan, nama saya Komaunjo Oktavianti dengan NIM 22141016. Saya dari Prodi Hukum Hindu semester 3B jurusan Dharma Sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendaftaran tanah. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum agraria. Jadi, hukum agraria adalah sistem hukum yang mengatur hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang terkait. Ini mencangkup pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan transfer tanah, serta hak-hak terkait dengan pertanian dan kegiatan agraris lainnya. Hukum agraria berperan dalam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara terkait pemanfaatan lainnya dan sumber daya alam. Baik, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membedakannya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah, bukan pihak swasta. Dalam hal ini secara operasional, instansi penyelenggaraannya adalah Kantor Pertahanan atau BPN. Bagian saksi pendaftaran tanah tersebut melaksanakan kegiatan di wilayahnya, kabupaten atau kota syah. Dalam melaksanakan tugas pendaftaran BPN dibantu oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24/1997 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi, yaitu yang pertama ada kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, batas kepastian mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah, hak dan kepastian hukum mengenai haknya. Yang kedua yaitu ada untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga ada untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat kepastian hukum apabila memenuhi syarat. Yang pertama ada peta-peta kadastral dapat dipakai rekonstruksi di lapangan dan digambarkan di batas yang sah. Yang kedua ada menurut hak. Yang ketiga ada daftar hukum membuktikan pemegang hak terdaftar, di dalamnya berbagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Dan yang terakhir ada setiap peralihan hak harus didaftar. Menurut pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997, objek pendaftaran tanah adalah yang pertama yaitu bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua ada tanah dan pengelolaan. Yang ketiga tanah wakaf. Yang keempat hak milik atau satuan rumah susun. Dan yang kelima ada hak tanggungan. Dan yang terakhir ada tanah negara. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan menurut PP 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui pendaftaran tanah sporadik, yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan inisiatif pemilik tanah secara perorangan dan secara bersama-sama. B. Pendaftaran tanah sistematik, yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah secara serentak meliputi satu wilayah atau sebagian wilayah desa kelurahan. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi beberapa tahapan. 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik. 2.
2. Pembuatan peta dasar pendaftaran. 3. Pendaftaran batas-batas bidang tanah. 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. 5. Pembuatan peta pendaftaran. 6. Pembuatan daftar tanah. 7. Pembuatan surat ukur. 8. Pembukuan hak. 9. Pembuktian hak. Pembukuan hak yang didaftar dibuatkan buku tanah. Buku tanah berupa isian yang memuat segala keterangan sejak lahirnya hak sampai berakhirnya hak. Adapun terkait hak-hak yang harus didaftarkan adalah hak-hak dalam arti luas, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret, meliput hak atas tanah yang bersifat primer, sekunder, hak milik atas satuan rumah susun, hak wakaf, dan hak jaminan atas tanah. Dengan demikian, setiap terjadinya perubahan mengenai hak, subjek, serta tanahnya wajib didaftarkan. Data yang tersaji dalam buku tanah meliputi 1. Data fisik seperti letak tanah, batas-batas, dan luas tanah. 2. Data yuridis, yaitu status haknya, subjeknya, hak-hak pihak ketiga yang membebaninya kalau terjadi peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat tanah asli yang dijahit menjadi satu dan diberi sampul. Buku tanah yang asli digunakan untuk arsip di kantor pertanahan seksi pendaftaran tanah, sedangkan salinannya diberikan kepada pemegang hak kalau terjadi pencatatan pada buku tanah. Maka pencatatan itu selalu dilakukan bersama-sama, baik yang ada pada arsip di kantor pendaftaran Atna maupun Ainam ada pada salinan di tangan pemegang hak. Surat ukur tidak bisa disalin atau difotokopi karena tanda-tanda yang berwarna yang menunjukkan kode tertentu. Sejak keluarnya PP 24 tahun 1997, fungsi sertifikat sementara sebagai tanda bukti hak sudah tidak berlaku. Maka kantor pertanahan juga mengeluarkan SKPT atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Keterangan Tanah atau SKT yang dibuat untuk mengecek apakah suatu tanah sudah didaftarkan atau belum. Tetapi harus diingat bahwa SKPT atau SKT bukanlah tanda bukti hak melakukan semata-mata, hanya keterangan tertulis yang dapat dipercaya kebenarannya. Baik, sekian video yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.